Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wa asli hayati Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Para sahabat semua, kembali di channel ini, channel ngaji bahasa Al-Quran, membahas seputar Al-Quran dan bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini saya ingin meneruskan pembahasan sebelumnya tentang nahwu mudah dengan jurumiyah. Pada kesempatan kali ini pembahasan yang akan dibahas adalah definisi kalam, pembagian kalam, definisi isim, definisi fi'il, dan definisi huruf. Apa yang dimaksud kalam menurut kitab jurumiyah? Kalam huwa al-lafdhu al-murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam menurut kitab jurumiyah adalah suatu lafaz yang tersusun berfaedah dengan berbahasa Arab. Jadi untuk membentuk sebuah kalam harus tergabung di dalamnya 4 unsur. Pertama lafaz, kedua murakkab yang artinya tersusun, kemudian ketiga mufid yang artinya berfaedah, yang keempat berbahasa Arab. Unsur yang pertama adalah lafaz. Apa itu lafaz? Lafaz adalah suara yang menghimpun salah satu huruf hijaiyah. Contoh kata Muhammad. Kata Muhammad terdiri dari beberapa huruf hijaiyah, yaitu mim, ha, mim, mim, dal. Begitu juga kata Rasulun terbentuk dari beberapa huruf hijaiyah, ra, sin, waw, lam. Begitu juga lafaz Allah terdiri dari alif, lam, lam, ha. Kemudian unsur yang kedua pembentuk kalam adalah murakkab. Apa itu murakkab? Murakkab adalah sesuatu yang tersusun dari 2 lafaz atau lebih. Contoh tadi kata tadi Muhammad, kemudian keduanya Rasulun, kemudian yang ketiga Allah. Di sini kata Muhammad, kata Rasul, kata Allah ketika digabung menjadi Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Kita lihat awalnya hanya satu lafaz, Muhammad sendiri, Rasul sendiri, Allah sendiri. Kemudian tidak cukup hanya itu untuk membentuk sebuah kalam, harus tergabung minimal 2 lafaz atau lebih. Di sini Muhammad Rasulullah kita lihat ada 3 lafaz dan bisa disebut murakkab. Apa yang dimaksud dengan mufid, unsur ketiga pembentuk kalam? Sesuatu yang disusun dari 2 lafaz atau lebih yang disebutkan sebelumnya. Sebelumnya setelah disebutkan murakkab itu suatu susunan kata yang dibentuk dari 2 lafaz atau lebih. Harus bisa memberikan kefahaman kepada pendengar yang mendengarnya, sehingga ketika mendengarnya itu tidak bertanya lagi, karena seorang pendengar sudah paham dengan kalimat yang disebutkan oleh seseorang yang mengatakannya. Contoh, ketika saya mengatakan idza hadara ustadzun, apabila Pak Guru datang, otomatis seorang pendengar ketika mendengar kata ini akan bertanya, apa yang akan dilakukan? Apa akibat ketika Pak Guru datang? Di sini hanya memberikan sepotong kabar apabila Pak Guru datang. Tentu orang yang mendengar akan bertanya, apa yang akan terjadi bila Pak Guru datang? Nah, ketika disebutkan ini saja, maka ini tidak disebut kalam. Walaupun telah terbentuk beberapa lafaz di sini. Kita lihat idza 1, hadara 2, ustadz 3. Telah terkumpul, telah menjadi sebuah murakkab. Tetapi karena tidak memberikan kefahaman, maka tidak disebut kalam. Contoh ini adalah contoh salah. Lalu kita contoh yang lainnya adalah idza hadara ustadzun ansatat talamidhu. Di sini perkataan sudah lengkap. Sebabnya Pak Guru datang, akibatnya telah disebutkan, para murid diam tak bersuara. Di sini lafaz ya sudah terbentuk, kemudian murakkab juga sudah terbentuk karena dari 2 lafaz lebih, dan terakhir yang mufid memberikan faedah. Seorang pendengar yang mendengar kalam ini tidak
bertanya lagi karena sudah difahami konteks perkataannya. Begitu juga tidak disebut kalam ketika hanya dibentuk dari satu lafaz saja. Karena satu lafaz tidak memberikan faedah atau kepahaman kepada pendengar. Kita mengatakan Muhammad saja. Muhammad itu tidak disebut kalam. Kenapa? Karena tidak memberikan faedah dan karena tidak terdiri dari dua lafaz atau lebih. Maka kata Muhammad saja tanpa ada kata-kata yang lain itu salah. Diketahui dari sebelumnya bahwa untuk membentuk kalam minimal terdiri dari dua lafaz atau lebih yang memberikan kefahaman atau faidah. Baik secara aslinya seperti contoh yang telah disebutkan tadi Muhammadur Rasulullah, atau idza hadara ustadzun ansatat talamidz, itu telah terbentuk sebuah kalam. Atau takdiri, apa yang dimaksud takdir di sini? Yaitu ketika menjawab dari sebuah pertanyaan. Kemudian yang kedua bentuk kata perintah. Contoh, siapakah Nabi akhir zaman? Ada pertanyaan, siapakah Nabi akhir zaman? Kemudian dijawab Muhammadun. Di sini kata Muhammad walaupun dia terdiri satu lafaz, tetapi bisa disebut kalam karena dia merupakan jawaban dari pertanyaan dari siapakah Nabi akhir zaman. Seakan-akan berbentuknya Muhammad ini secara lengkapnya adalah Nabi akhir zaman adalah Muhammad, tetapi dibuang kata-kata sebelumnya dan dicukupkan dengan kata Muhammad. Walaupun terlihat dia satu lafaz saja, tetapi bisa disebut kalam karena dia merupakan jawaban dari pertanyaan. Yang kedua, walaupun satu tetapi disebut sebagai kalam adalah ketika dalam bentuk kata perintah. Pergilah. Kita lihat katanya idhab, ada satu lafaz saja, tetapi idhab bisa disebut kalam karena memberikan faedah dan sebenarnya di dalam kata idhab ada penunjukan seorang yang dituju, yaitu kamu, orang yang diperintahnya. Seakan-akan pergilah kamu. Nah, terdiri dari dua lafaz, pergilah dan kamu. Tetapi kamunya agar mudah dipahami dan mudah diucapkan, dibuang dan dicukupkan dengan kata idhab saja. Di dalam bahasa kita pun seperti itu. Pergilah. Jarang sekali kita mengatakan pergilah kamu. Jarang. Cukup mengatakan pergilah. Nah, orang yang diperintah akan paham bahwa perintah itu tertuju kepada dia. Maka kata idhab, pergilah, itu disebut kalam walaupun hanya satu lafaz saja. Unsur yang keempat adalah al-wad'u. Apa yang dimaksud dengan al-wad'u? Yaitu menggunakan bahasa Arab. Jadi ketiga unsur tadi secara umum ada di tiap bahasa manapun. Termasuk di dalam bahasa Indonesia kita tidak mungkin mengatakan Muhammad saja untuk membentuk sebuah pola kalimat. Dan merupakan syarat di bahasa manapun. Secara umum bahasa apapun dari syarat nomor 1 sampai 3 atau unsur pembentuk kalam dari 1 sampai 3 ada di tiap bahasa. Lalu datang unsur yang keempat ini untuk menegaskan bahwa yang dipakai dalam syarat kalam yang dimaksud adalah harus menggunakan bahasa Arab. Ketika kita mengatakan Muhammad adalah utusan Allah, betul dia kalam, tetapi dia kalam dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab tidak disebut kalam. Begitupun ketika kita mengatakan apabila Pak Guru datang, para murid diam tak bersuara. Ini pun tidak disebut kalam dalam bahasa Arab, tetapi disebut kalam di dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena syarat keempat untuk membentuk sebuah kalam harus menggunakan bahasa Arab. Jadi ketika kita mengatakan Muhammadur Rasulullah, ini adalah kalam. Kenapa? Karena memakai bahasa Arab. Kemudian idza hadara ustadzun ansatat talamidzu, ini juga disebut kalam karena terbentuk dari bahasa Arab. Jadi al-wad'u adalah menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh menggunakan selain bahasa Arab. Selanjutnya ada berapa pembagian kalam menurut kitab Jurumiyah? Disebutkan di kitab Jurumiyah selanjutnya adalah wa aqsamuhu salasatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Pembagian kalam itu ada 3. Isim, fi'il, dan huruf yang memiliki makna. Pembagian kalam ada 3 kesimpulannya, yaitu isim, fi'il,
dan huruf. Kita coba mengupas tiap-tiap bagian tadi. Apa itu isim yang dimaksudkan dalam ilmu nahwu? Isim dimaksudkan di sini adalah semua kata yang menunjukkan orang, contoh Muhammad, hewan, contoh al-fil, yaitu gajah, tumbuhan, contohnya al-wardu, bunga. Yang keempat, benda mati, contoh al-kitabu, buku. Tempat, al-madrasah, sekolah. Waktu, an-nahar, waktu siang. Sifat, baik hati, at-tayyibu. Terakhir, kata yang tidak disertai dengan makna tambahan waktu, seperti pertolongan, an-nasru, bacaan, al-qiraah, kebahagiaan, al-fallah. Di sini, kata pertolongan, bacaan, kebahagiaan di sini tidak menunjukkan waktu kapannya, apakah besok atau kemarin atau yang akan datang. Hanya ingin mengabarkan bahwa ada kejadian, yaitu pertolongan. Kesimpulannya adalah isim sesuatu yang menunjukkan kepada orang, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, atau suatu kata yang tidak memiliki definisi waktu. Dia secara umum menunjukkan kejadian saja. Lalu, apa itu fi'il? Apa itu fi'il yang dimaksudkan dalam ilmu nahwu? Fi'il adalah kata yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, baik lampau, sekarang, dan yang akan datang. Contoh ketika saya mengatakan kataba, artinya menulis, tetapi di sana menunjukkan waktu. Waktunya adalah pekerjaan itu terjadi di masa lampau. Kemudian uktub, tulislah. Ketika kita memerintah seseorang untuk menulis, otomatis pekerjaan itu belum dilakukan dan akan dilakukan di masa yang akan datang. Jadi uktub menggambarkan pekerjaan yang terjadi di masa yang akan datang. Yang ketiga, yaktubu, sedang atau akan menulis. Di kata yaktubu ini, gambarannya bisa sedang menulis atau nanti pekerjaan menulis itu belum dilakukan, yaitu yang akan datang. Apa itu huruf? Ya, bagian yang ketiga, huruf yang dimaksudkan dalam ilmu nahwu apa? Huruf adalah kata yang menunjukkan makna jika disandingkan dengan kata lainnya. Dalam arti huruf ketika dia sendiri, dia tidak memberikan makna. Contoh min dan ila. Dua huruf ini jika disebut sendiri, min saja atau ila saja. Tanpa kata lainnya, maka tidak memberikan makna. Apa? Kita pun dalam bahasa kita ketika kita mengatakan dari atau ke, tidak memberikan makna. Walaupun dia punya arti dalam bahasa Indonesia. Min artinya dari, ila artinya ke. Tetapi dia tetap tidak memberikan makna ketika disebutkan sendiri saja. Berbeda ketika dia bergabung atau disandingkan dengan kata lainnya. Contoh, Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di sini min wa ila ketika sudah disandingkan dengan kalimat lainnya mempunyai makna, yaitu dari Masjidil Haram, diawali dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diakhiri di Masjid Al-Aqsa. Sekian, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita kembali meneruskan di video selanjutnya nahwu yang ditulis di kitab Jurumiyah. Wallahu a'la wa a'lam wa nisbatul ilmi ilaihi aslam wa ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wa asli hayati Qur'an.